Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngopi Media. Tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Kolombia merupakan negara yang dikenal bukan hanya karena panorama alamnya yang luar biasa dan warisan budayanya yang kaya, tetapi juga karena menjadi tanah kelahiran beberapa wanita tercantik di Amerika Latin. Memasuki tahun 2024, Kolombia tetap memikat perhatian dunia melalui pesona masyarakatnya yang hangat serta karakter mereka yang penuh karisma. Namun, untuk memahami kehidupan di negara ini secara menyeluruh, kita harus melihat lebih dekat bagaimana orang-orang Kolombia menjalani hari-hari mereka, serta bagaimana kondisi pekerjaan di kota-kota besar. Dalam video ini, kita akan menyoroti ciri-ciri unik masyarakat Kolombia dan menyusuri kehidupan di salah satu kota yang paling banyak dibicarakan melalui sudut pandang penduduk lokal. Medellin, kota terbesar kedua sekaligus salah satu kota paling terkenal di Kolombia. Dikenal dunia karena sektor pariwisatanya yang berkembang pesat serta beragam peluang kerja yang tersedia. Meski begitu, kota ini juga tidak luput dari reputasi tingkat kriminalitasnya di masa lalu. Dahulu, Medellin identik dengan kartel narkoba Pablo Escobar dan berbagai tragedi kelam yang menyertainya. Namun, kota ini telah melakukan transformasi luar biasa, mengubah identitasnya, dan kini menjadi tujuan wisata yang sangat diminati wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Kehidupan malamnya yang penuh energi, musik yang berdentum, mural grafiti warna-warni, kuliner jalanan yang menggoda, serta gaya hidup masyarakat yang modis menjadikan Medellin kota yang dinamis. Didirikan pada abad ke-17, Medellin tumbuh dari kota kecil menjadi metropolis besar yang kini dihuni hampir 4 juta orang, dan jika mencakup area metropolitan sekitarnya, jumlahnya bahkan melampaui 5 juta penduduk. Pada masa awal, tingginya angka pengangguran membuat banyak orang pindah ke kawasan pesisir. Namun kebangkitan industri tekstil berhasil mengangkat perekonomian Medellin. Era Escobar meninggalkan luka dan ketakutan yang mendalam, dan kini lokasi-lokasi yang dahulu menjadi saksi tragedi telah berubah menjadi tempat peringatan yang banyak dikunjungi wisatawan serta keluarga korban. Hari ini, Medellin terus membangun wajah baru melalui jajaran gedung apartemen berwarna kemerahan yang menjulang tinggi, mencerminkan ketangguhan serta kemajuan kotanya. Di sisi lain, masih ada penduduk yang bermukim di bangunan tua bertingkat rendah di kawasan yang kurang berkembang. Salah satu wilayah yang terkenal adalah Komuna 13, yang dahulu merupakan salah satu basis geng Escobar. Kini, kawasan ini telah berubah total menjadi destinasi wisata terkemuka. Pertumbuhan wisata memberikan keuntungan besar bagi warga lokal karena bisnis kecil dan pedagang kaki lima berkembang pesat. Seni mural dan kreativitas warga turut memperindah Komuna 13, menghadirkan karya-karya penuh warna yang memamerkan kebanggaan seniman Kolombia. Meskipun masa lalunya kelam, kawasan ini kini memiliki nilai ekonomi penting dan ikut mendorong kemajuan ekonomi kota. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sistem perumahan di Kolombia mempengaruhi kehidupan masyarakatnya? Negara ini memiliki sistem strata sosial untuk menilai tingkat ekonomi suatu lingkungan, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup serta peluang warganya. Dari dekat, gedung apartemen berwarna kemerahan terlihat kontras dan unik. Meski tidak memiliki balkon, bangunannya tampak kokoh dan cukup modern. Namun bagi mereka yang takut ketinggian, tinggal di lantai atas mungkin terasa tidak nyaman. Beberapa gedung bahkan mempunyai fasilitas kolam renang di atap, memberikan pengalaman panorama kota yang mengesankan bagi penghuninya. Di Kolombia, perbedaan kelas terlihat jelas melalui sistem yang disebut estratos. Lingkungan ditentukan menjadi strata 1 hingga 6 berdasarkan kondisi sosial ekonomi penduduknya. Daerah yang tergolong strata 1, 2, dan 3 biasanya merupakan kawasan kelas menengah ke bawah, dengan penduduk yang bekerja sebagai pedagang kecil, pekerja manual, atau pelayan hotel. Sebaliknya, strata 4, 5, dan 6 dihuni oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja layanan profesional seperti staf rumah sakit, resepsionis, tenaga publik, dan petugas keamanan. Ada daerah elit bernama Quebrada, tempat hunian strata tinggi berada. Di gedung-gedung apartemen area ini biasanya terdapat beberapa penjaga pintu, kamera keamanan, serta akses masuk yang dibuat khusus bagi penghuni. Zona elit tersebut terasa sangat aman, bahkan memiliki ruang kerja bersama bergaya kafe dengan suasana menyerupai Starbucks, di mana orang dapat bekerja sambil menikmati kopi atau bir. Di tempat seperti ini, Anda bisa meninggalkan barang berharga di meja tanpa rasa khawatir. Meski terdengar sepele, bagi warga Kolombia yang masih akrab dengan keberadaan perampok di jalanan,
Keamanan seperti ini adalah bentuk kemewahan yang baru didapatkan seiring perkembangan kota. Jika seseorang hidup di Kolombia dan tidak memiliki pekerjaan tetap, ia bisa mencari nafkah sebagai kurir hanya dengan bermodalkan sepeda listrik. Jika tidak ingin terikat pada satu lokasi, warga dapat membuka lapak kecil dan menjual produk yang mereka kuasai. Pedagang kaki lima menjajakan buah-buahan, sayuran, hingga sup khas yang disebut maimura, yang dijual sekitar 50 sen atau setengah dolar Amerika. Sup ini begitu populer. Orang Kolombia menyukai porsi besar dan makanan berat, seperti kebanyakan negara Amerika Latin. Selain sup dan buah, ada pula pedagang bunga yang menjual rangkaian indah dari gerobak dorong. Jangan anggap remeh pekerjaan ini, karena bunga merupakan barang dekorasi favorit masyarakat. Banyak keluarga membeli bunga untuk mempercantik rumah mereka. Bahkan kualitas alpukat dan nanas yang dijual para pedagang jalanan seringkali lebih matang dan lebih lezat daripada produk supermarket, dan harganya pun lebih murah. Menariknya, di apartemen mereka, banyak orang Kolombia memelihara burung beo atau burung kolibri. Mereka menyamakan diri dengan kolibri karena burung mungil itu merupakan satu-satunya spesies yang dapat terbang mundur. Karena itu, orang Kolombia terkadang menyebut diri mereka sebagai burung kolibri yang terus bergerak meski menghadapi kesulitan. Banyaknya tanaman hijau yang menjadi dekorasi di kafe, ruang publik, dan bangunan mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam. Karena berada di tepi hutan hujan Amazon, budaya Kolombia sangat lekat dengan lingkungan hidup. Hal ini membuat udara lebih segar, penduduk lebih sehat, dan banyak yang hidup hingga usia 80-an. Selain itu, anjing juga menjadi hewan peliharaan yang sangat umum. Banyak warga mengajak anjing-anjing besar mereka berjalan-jalan di trotoar. Jika Anda melihat seseorang menggiring lebih dari 10 anjing sekaligus, itu adalah pekerja dog walker profesional yang membantu pemilik anjing dari kalangan sibuk. Pada persimpangan jalan, Anda mungkin menemukan kejutan menarik saat naik taksi. Kelompok penari berjumlah belasan orang akan menari ketika lampu merah menyala. Alih-alih menunggu dalam kebosanan, pengendara dapat menikmati pertunjukan singkat. Sebagai bentuk apresiasi, pengemudi biasanya memberikan sedikit uang kepada para penari yang telah berusaha menampilkan gerakan yang sudah dikoreografikan dengan rapi. Di Kolombia, masyarakat selalu berupaya mencari peluang, bahkan dengan kemampuan artistik sederhana sekalipun. Ada yang memasang tali antara pepohonan untuk melakukan aksi sirkus kecil sebagai hiburan pengunjung. Wanita Kolombia dikenal di seluruh dunia karena kecantikan mereka yang memukau. Perpaduan keturunan Afrika, Eropa, dan penduduk asli membuat penampilan mereka terlihat eksotis dan khas. Tidak heran bila mereka sering memenangkan kontes kecantikan internasional seperti Miss Universe. Dengan sosok jam pasir, rambut tebal yang bergelombang, serta mata tajam dengan berbagai warna, wanita Kolombia memiliki daya tarik yang sulit ditandingi. Iklim tropis memberikan rona kulit alami yang indah, seolah dicium sinar matahari setiap hari. Namun kecantikan mereka bukan hanya soal fisik. Wanita Kolombia terkenal akan kehangatan, keramahan, dan semangat mereka. Mereka sangat menyukai percakapan yang energik dan tarian, terutama salsa yang amat populer. Banyak wanita mengejar pendidikan tinggi dan bahkan fasih berbicara dalam beberapa bahasa. Keluarga dan ikatan sosial sangat penting dalam kehidupan mereka, dan dalam hubungan, mereka dikenal setia serta penuh dedikasi. Dalam beberapa dekade terakhir, meningkatnya kekayaan dan berkembangnya teknologi operasi plastik telah membawa perubahan besar pada standar kecantikan di Kolombia. Pengaruh ini sebenarnya dimulai sejak era kartel, ketika wanita-wanita muda mulai menjalani operasi seperti pembesaran dada dan bokong. Tokoh kuat seperti Pablo Escobar bahkan ikut mendanai prosedur tersebut, sehingga pada akhirnya memunculkan tren yang berlanjut hingga kini. Akibatnya, banyak wanita terutama di kota-kota seperti Cartagena memilih melakukan operasi plastik untuk membentuk tubuh ideal versi mereka, yang menarik banyak perhatian kaum pria lokal. Adegan sosial di kawasan Cardigan selalu ramai dan penuh warna. Di berbagai kafe dan bar, banyak wanita terlihat menikmati suasana malam dengan gaya busana yang terbuka dan percaya diri. Kota ini juga terkenal dengan para penghiburnya, mulai dari musisi, penari jalanan, hingga para performer yang menunjukkan kemampuan mereka demi mendapatkan tip dari penonton. Meskipun kotanya hidup dan ramai, wisatawan tetap harus berhati-hati.
karena pencurian bisa terjadi kapan saja. Beberapa perempuan Eropa yang datang untuk mencari hubungan singkat sering menjadi sasaran penipuan uang oleh sejumlah pria Kolombia yang memanfaatkan harapan dan ketidaktahuan mereka. Selain itu, sebagian pengungsi Venezuela yang tinggal di Kolombia terkadang melakukan penipuan kecil untuk mendapatkan uang cepat, yang terkadang mempengaruhi wisatawan maupun warga setempat. Walau ada tantangan ini, daya tarik Cardigan sebagai kota bersejarah dengan kehidupan sosial yang meriah tidak pernah surut dan tetap menjadi magnet bagi banyak pengunjung dari penjuru dunia. Kehidupan malam di Kolombia dikenal sebagai salah satu yang paling energik dan bersemangat di dunia. Banyak yang menganggapnya sebagai pusat hiburan malam paling hidup di Amerika Latin. Bahkan beberapa orang mengatakan kota-kotanya lebih meriah daripada destinasi terkenal lainnya. Pria dan wanita Kolombia terkenal karena kecantikan serta karisma mereka. Dan pesona itu sudah lama menjadi daya tarik internasional. Wanita Kolombia, khususnya, sering tampil memukau, mengenakan busana menarik, bersikap ramah, dan sangat terbuka berinteraksi dengan pendatang baru. Jika seseorang berkunjung dengan niat baik untuk bersosialisasi dan menikmati suasana, masyarakat lokal biasanya menyambut dengan sangat hangat, terutama bila tamu tersebut bersikap sopan dan berpenampilan rapi. Tak banyak yang tahu bahwa ritme kehidupan sosial di Kolombia dianggap sebagai salah satu yang paling dinamis di seluruh dunia. Medellin bahkan menjadi pusat dari budaya malam ini. Saat malam tiba, kota itu seperti berubah wajah. Jalan penuh cahaya, musik menggema di udara, dan orang-orang dari berbagai latar belakang menari bersama. Warga Kolombia cenderung bersikap positif terhadap wisatawan, terutama mereka yang datang dari Eropa atau Amerika Serikat. Orang Kolombia juga umumnya lebih akrab dengan pengunjung yang terlihat memiliki status ekonomi lebih tinggi. Jika Argentina dikenal menyenangkan, Kolombia lebih dari itu. Sering disebut sebagai negara paling menarik dan menyenangkan di kawasan Amerika Latin. Hanya Thailand yang kerap disebut mampu menyamai Kolombia dalam hal hiburan berkualitas tinggi dengan biaya terjangkau, menjadikan kedua negara ini favorit global bagi wisatawan beranggaran sedang. Medellin adalah pusat dari semua energi tersebut. Berjalan di kota ini pada malam hari memberi sensasi tersendiri. Kerumunan yang ramah, musik yang menggema dari berbagai arah, dan suasana yang membuat siapapun ingin ikut bergabung. Orang Kolombia sangat mencintai tarian Latin. Merayakan kegembiraan adalah sesuatu yang melekat dalam budaya mereka. Dengan musik yang berlanjut sampai pagi, banyak hubungan sosial berawal hanya dari sebuah tarian sederhana. Mendekati wanita lokal biasanya tidak sulit. Senyum mereka hangat dan percakapan mudah mengalir selama Anda menghormati. Adalah kawasan Parque Ñeras, dipenuhi bar, restoran, klub, dan area duduk luar ruangan yang ramai. Para pengamen tampil di jalan, menciptakan suasana yang penuh hiburan dari berbagai sudut. Tak jauh dari sana, area Laureles terkenal dengan atmosfer santainya, dipenuhi kafe, bar kecil, dan klub salsa yang menjadi tempat penduduk lokal mengekspresikan kecintaan mereka pada musik Latin. Terutama di sekitar Las Setenta, suasana pesta Kolombia benar-benar terlihat nyata. Kolombia sendiri adalah negara yang kaya budaya, memiliki pantai eksotis, dan masyarakat yang sangat menarik. Tidak mengherankan jika ribuan wisatawan dari Amerika Serikat dan Kanada datang ke sini setiap tahun. Kehidupan di jalan-jalan kota selalu padat. Konser, festival, pesta pernikahan, dan terkadang insiden kriminal muncul berdampingan dalam ritme kehidupan yang cepat. Namun, ketika seseorang sudah tinggal cukup lama di sini, suasana penuh energi yang tak pernah padam dan keramahan penduduk lokal sering membuat mereka jatuh cinta dengan negara ini. Pepatah terkenal di Kolombia, "Casa mía es tu casa," mencerminkan betapa terbukanya masyarakatnya dan bagaimana mereka memperlakukan tamu sebagai bagian dari keluarga. Keramahan warga juga tercermin dari cara mereka menjaga lingkungan wisata. Banyak area publik dibersihkan secara rutin oleh penduduk sendiri, sementara penjaga keamanan memastikan wilayah-wilayah ramai tetap aman. Kebersihan mulut bahkan menjadi kebanggaan. Orang Kolombia sering menyikat gigi hingga 4 kali sehari, bahkan di tempat umum. Senyum cerah mereka berperan besar dalam mendorong pariwisata medis, terutama dalam bidang perawatan gigi. Dengan banyak pengunjung dari Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat yang datang untuk mendapatkan layanan terjangkau namun berkualitas tinggi. Jika Anda memilih tinggal di apartemen 3 kamar tidur bergaya lama dengan langit-langit tinggi seperti di area Laureles, biaya hidup bulanan yang perlu disiapkan adalah sekitar $1.000 termasuk listrik,
air, dan internet. Secara umum, biaya hidup di Kolombia pada tahun 2024 tergolong rendah dibandingkan negara barat. Untuk satu orang, kebutuhan bulanan tanpa sewa berkisar antara 524 hingga 1.777 dolar. Untuk keluarga beranggotakan 4 orang, biayanya sekitar 1.599 hingga 2.299 dolar. Harga sewa apartemen satu kamar di kawasan mewah berada di kisaran 480 hingga 868 dolar. Sedangkan di area biasa, sewa hanya 271 hingga 479 dolar. Tiket transportasi publik bulanan sekitar 38 dolar, sementara harga bensin per liter berada di angka 1,4 dolar. Secara keseluruhan, Kolombia relatif terjangkau terutama untuk kebutuhan pokok dan hunian. Kota-kota besar seperti Bogota, Cartagena, dan Medellin memang lebih mahal karena popularitasnya, tetapi tetap jauh lebih murah dibandingkan kota besar lainnya di dunia. Namun, berpindah ke Kolombia untuk tinggal tetap membutuhkan kemampuan berbahasa Spanyol yang baik. Negara ini sangat ketat soal regulasi keuangan. Pencucian uang adalah masalah umum, sehingga Anda tidak bisa dengan bebas membawa uang besar ke luar negeri tanpa bukti bahwa dana tersebut legal. Pemerintah cenderung memprioritaskan agar uang tetap beredar di dalam negeri, sehingga proses transfer dana keluar Kolombia cukup rumit. Bagi yang ingin berbisnis, penting untuk mengetahui bahwa pajak pendapatan di Kolombia adalah 35%, angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Pajak tinggi ini umum terjadi di negara berkembang dengan inflasi tinggi dan pendapatan rata-rata yang rendah. Meski begitu, Anda akan sering melihat alun-alun kota terawat rapi dan sangat bersih, hasil kerja keras administrasi lokal. Peso Kolombia juga mengalami devaluasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Nilai 1 dolar saat ini sekitar 4.200 peso Kolombia. Dengan 12.000 peso atau sekitar 3 dolar, Anda bisa mendapatkan makanan enak di mana saja. Menginap di hotel mewah di Medellin bisa hanya 35 dolar per malam. Pendapatan rata-rata penduduk sekitar 300 dolar per bulan dan upah minimum 261 dolar. Situasi yang membuat kehidupan warga lokal jauh berbeda dengan para turis asing. Negara ini juga memiliki layanan seperti Uber, dan dengan hanya sekitar 3 dolar, Anda bisa bepergian dengan nyaman tanpa repot naik transportasi umum yang padat. Meski Kolombia menawarkan pengalaman menakjubkan bagi turis dan ekspatriat, kewaspadaan jelas diperlukan di kota-kota besar. Ada lelucon lokal yang terkenal, jangan pernah mengeluarkan tangan dari jendela mobil pada malam hari, karena pencuri bermotor bisa merampas jam tangan atau ponsel dalam hitungan detik. Pada tahun 1990-an, serangan tongkat ke mobil sering terjadi, terutama di lampu merah. Walaupun situasinya sudah jauh membaik, tingkat kriminalitas tetap cukup tinggi, sehingga kewaspadaan tetap sangat penting. Pada masa itu, helm bahkan sempat dilarang untuk pengendara motor agar wajah pelaku kejahatan bisa terekam jelas oleh kamera keamanan. Kini, teknologi pengenalan wajah telah berkembang pesat dan kamera CCTV modern dipasang di hampir seluruh area perkotaan. Gaya hidup cepat di Kolombia mendorong kreativitas, tetapi juga menciptakan berbagai bentuk kejahatan. Negara ini terkenal dengan kecanggihan skema penipuannya. Jika Anda berbelanja di platform yang kurang dikenal atau ingin menyewa apartemen melalui situs yang tidak resmi, resiko tertipu sangat besar. Penipu lokal sering membuat cerita yang terlihat nyata dan meyakinkan, lengkap dengan dokumen palsu untuk memancing korban. Misalnya, Anda melihat apartemen menarik di internet, penjual menunjukkan dokumen lengkap, meminta pembayaran awal, tetapi ketika Anda tiba di lokasi, apartemennya ternyata tidak pernah ada. Penduduk lokal sangat meyakinkan jika mereka mencium peluang keuntungan, bahkan jika hanya mendapatkan 3 hingga 5 dolar dari penipuan tersebut. Waspada juga pedagang kaki lima yang menawarkan tembakau herbal atau campuran serupa. Beberapa turis dari Inggris dan Amerika Serikat dilaporkan meninggal setelah mengonsumsi zat yang dianggap aman itu. Efeknya bisa sangat kuat dan menyebabkan reaksi fatal seperti serangan jantung. Karena itu, sangat penting untuk mengetahui dengan pasti apa yang Anda konsumsi di negara ini. Jika diperhatikan, kehidupan di jalanan Kolombia memiliki denyut energi yang terus berlanjut. Di satu sisi, ada pelaku usaha kecil dan penjual keliling yang bekerja tanpa lelah untuk menghidupi diri dan keluarga. Mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Tapi ada juga orang-orang baik dengan kemampuan terbatas yang tetap berusaha membantu walaupun mereka tidak mendapat keuntungan. Mereka mungkin menawarkan jasa sederhana, mulai dari membawa barang Anda hingga membantu mencari solusi saat terjadi masalah kecil.
Polisi Kolombia juga dikenal cukup membantu, terutama bagi turis yang kesulitan bahasa. Kolombia menawarkan gaya hidup terjangkau bagi banyak orang, namun bagi pendatang baru, tantangan besar biasanya terletak pada kemampuan bahasa. Rendahnya jumlah penutur bahasa Inggris membuat banyak wisatawan mudah tersesat atau salah komunikasi pada awal kedatangan mereka.